Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah bisa meluangkan waktu kita pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan komba yang mana pada tahap ini kita akan membahas masalah-masalah yang mungkin perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Dari ini ada permasalahan siswa. Yang pertama itu berkaitan dengan kehadiran dan kemudian tentang peminatan siswa kelas 10. Mungkin dari Bu Era seperti kalau menyikapinya Ibu lebih kepada peminatan pilihan mata pelajaran. Iya, oke. Okay. Yang soalnya kalau kehadiran atau keterlambatan siswa sebenarnya sudah kita bisa antisipasi, kita kasih. Yang sekarang ini kan lagi masih siswa di awal tahap pertama di fase ini kan kurang paham lagi tentang pemilihan bahasa. Ya, itu aja dari Ibu. Yang lainnya silahkan ada yang menambahkan. Mungkin kalau kita melihat dari bimbingan yang ada, mungkin anak-anak dari kelas 10 untuk memasuki fase selanjutnya perlu sedikit kesiapan yang lebih matang di antara mereka. Tetapi juga harus perlu kita sadari bahwa ketidaksiapan mereka untuk bisa masuk ke SMA itu kalau boleh katakan, mohon maaf, kesiapan mereka masuk ke SMA itu memang benar-benar belum siap dengan program ke depan. Jadi terus untuk dari Ibu mungkin Ibu Selwatil atau dari Ibu Ulang bagaimana tanggapannya? Secara umum sama aja ya. Jadi mungkin dari saya mungkin ada tambahan. Mungkin dari ulun sedikit Pak Anwar lah, sebagaimana yang pengamatan yang ulun amati sebelumnya, sebenarnya anak-anak ini agak sedikit kebingungan, terutama untuk penentuan mata pelajaran pilihan itu sendiri. Kita perlu membentuk kelas besar. Jadi nanti kita pertemuan tersendiri dengan semua kelas 10 memberikan gambaran awal tentang mapel-mapel pendukung yang ada kaitannya dengan cita-cita yang diinginkan oleh anak. Jadi kita bisa melakukannya nanti di spot center. Kalau kita mengadakan kelas besar atau sosialisasi kelas 10 dikumpulkan, anak-anak tidak akan konsentrasi dan fokusnya itu baik cuma bicara dengan teman, pegang HP, main dan sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau Ibu lah kita masuk klasikal aja kelas masing-masing untuk membahas masalah peminatan yang gitu. Mungkin akan lebih setuju untuk bimbingan klasikal tadi. Jadi kan kalau kita sudah tersaring nih orang-orangnya mana-mana yang mungkin masih kebingungan, bisa kita lanjutkan lagi ke bimbingan kelompok. Jadi itu mungkin akan membuat anak-anak itu lebih fokus, lebih paham, yang mana jadi akan lebih terarah untuk penyampaian materi yang supaya apa yang mereka belum paham bisa didiskusikan lagi di situ. Misalnya kita tahu istilahnya runtutannya dari kelas besar kan mungkin misalkan tidak efektif, kita bisa gunakan layanan klasikal. Kemudian apabila klasikal tidak berapa yang tidak memaham ya mungkin ya bisa kita lanjutkan ke bimbingan kelompok untuk beberapa orang, misalkan 5-10 orang nanti seperti itu. Nah jadi ya kan kita sepakati untuk layanan pemecah masalah ini kita gunakan bimbingan kelompok atau layanan klasikal gitu. Kalau klasikal kita perlu waktu perlu waktu, perlu izin juga kita masuk kelas. Kalau bimbingan kelompok mungkin kita bisa saring dan BPK-nya masing-masing, kita bisa paling kan kalau izin 1-2 orang di kelas itu masih tidak mempengaruhi. Ya. Oke, misalkan bisa kita coba untuk bimbingan kelompok terlebih dahulu. Pada tahap pertemuan kali ini juga Bapak Ibu kita akan menentukan dulu model guru yang bisa jadikan pada saat implementasi ke depannya. Kira-kira siapa yang bersedia, mungkin dari Pali atau daerah atau Ibu Era saja. Kita bergantian ya. Iya Ibu, boleh. Jadi, silakan. Kita sepakatilah untuk masalah yang kita selesaikan ini adalah pilihan mapel ke fase F, dan untuk pengkas masalahnya kita gunakan layanan bimbingan kelompok, dan untuk modelnya adalah Ibu Herwati. Jadi kita sepakati Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih lagi Bapak Ibu sudah bisa berhadir kembali pada kesempatan ini ya. Jadi di sini Bu Herwati mungkin sudah menyiapkan perangkat yang mungkin akan kita sepakati kembali. Ini ada FPL yang Ibu bagikan untuk masing-masing guru. Di situ Ibu akan melaksanakan bimbingan kelompok, yaitu dengan teknik diskusi. Ya, diskusi juga. Ibu ngambil teknik diskusi. Dan untuk tahapan selanjutnya Ibu minta apa yang ada masukan untuk Ibu sesuai atau tidak sesuainya. Ibu minta saran dari Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu silakan dilihat dan dipelajari. Yang bahagia, terima kasih. Ini RPL-nya cukup lengkap sudah. Jadi apa yang disarankan oleh Bu Wakil, karena kita BK ini sendiri hanya memakai jam pelajaran daripada mapel lain, jadi supaya anak juga tidak banyak ketinggalan dalam pelajaran. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Ibu Watil itu 1 kali 45 menit itu sudah cukup bagi kita memberikan Sedikit
mempertanyakan mengenai RPL yang dibuat Ibu Era ini sebenarnya sudah sangat bagus nih. Di sini kan yang kita ambil bimbingan kelompok yang terstruktur. Nah ini kan untuk sasaran lainnya adalah peserta didik kelas 10. Yang dilaksanakan adalah teknik diskusi kelompok. Mungkin ada di RPL ini apakah misalkan maksimal berapa siswa nantinya kita laksanakan dalam hal diskusi kelompok ini. Ini sudah bagus Pak. Jadi kita tentukan RPL-nya seperti itu dari waktu 1 kali 45 menit dan terus sentik tempatnya ada di ruang baca ya. Jadi, terus untuk selebihnya Siswa tadi 9 siswa ada 9 karena kita menggunakan diskusi kelompok. Nah, kalau hanya diskusi kelompok, kecuali mungkin ada tambahan media pembelajaran atau layanannya seperti apa, mungkin akan memakan lebih banyak waktu kan juga. Jadi dirasa cukup waktu itu 1 kali 45 menit. Nah, seperti itu menjadi banyak. Jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada tahap 2 hari ini, dan seterusnya nanti diharapkan pada saat kegiatan atau implementasinya di tahap ketiga itu berjalan dengan baik sesuai rencana dan mendapatkan manfaat juga bagi siswanya ke depannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu kita inikan lagi. Topik permasalahan kita kan diskusi kelompok. Yang akan kita ambil adalah mengenai mapel pilihan fase R. Nah, di sini kita sepakati dulu waktunya adalah 30 menit. Jadi kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Jadi kalian boleh langsung 1, 2, 3 atau kalian mau pilih sendiri-sendiri. Masing-masing dari kalian Ibu kasih lembaran kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan akhir atau tahap keempat ini kita menilai kembali apa saja mungkin yang perlu kita evaluasi, mungkin ada minusnya atau ada hal yang perlu ditingkatkan kembali dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh model kita, yaitu Ibu Darawati. Nah, Sebagai seratus peraih model Humble, merasa yang disampaikan langkah-langkah dan ininya sudah cukup, tapi tidak menutup kemungkinan dari hasil evaluasi apalagi yang perlu ditingkatkan dari kawan-kawan, masukan dari kawan-kawan untuk menilai Ibu sebagai model Humble. Kepada kawan-kawan yang lain, Ibu silahkan apa? Mohon izin kepada Ya. Bu Era, Pak Erwin, izin menyampaikan mengenai sesi Dengan kelompok kelompok. yang sudah kita laksanakan semalam. Mungkin sepenangkap ulun itu masih kurang di kontrak waktunya, belum disampaikan di awal layanan. Jadi dari ulun mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan dari bapak-bapak atau ibu yang lain. Jadi yang ulun lihat untuk tempat kurang begitu mendukung. Menurut nilai ulun pribadi, tempat kurang begitu mendukung karena adanya sebagian siswa yang sedikit mau berkonsultasi pada saat kita melaksanakan kegiatan Humble itu sendiri.
Terus hal yang selanjutnya, sebenarnya cara-cara yang sudah disampaikan dari Ibu Era sendiri, pola-pola yang sudah disampaikan sangat menarik lah. Ada pembagian 3 kelompok dan cuma ada berdasarkan penilaian ulun itu ada satu kelompok yang agak sedikit asik lah, dalam hal berdiskusi. Mungkin itu sedikit evaluasi dari ulun sendiri. Terima kasih Pak Anwar dan juga Kegiatan yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Erwin, ada beberapa kelompok yang masih kurang begitu aktif di dalam kegiatan itu sendiri. Yang kedua, kalau kita juga berbicara tentang masalah waktu, kadang-kadang sangat tidak banyak waktu yang nantinya kesempatan yang ada ini masih perlu untuk ditambah lagi kegiatan waktu. Kemudian masalah tempat itu perlu kita maklumi, inilah adanya tempat kita yang memang dalam ruang BK ini sendiri hampir selalu ada tamu yang datang kepada kita. Kemudian di dalam pelaksanaannya anak-anak ya kadang-kadang di dalam penyampaiannya masih kurang jelas, suara masih kurang jelas bisa didengar. Kadang beberapa siswa yang kita temui pada saat pertemuan itu ada yang sangat aktif lah, seperti lain pun, terus ada yang juga pasif lah. Pertama mungkin kelompok 3 ke nomor 1 Iya, atau 3. ini 1, 2, 3, baru yang di kelompok 2 tengah. Kelompok 2 tengah. Nah, ini mungkin ada 1 atau 2 anggotanya yang beraktif. Jadi mungkin itu yang jadi kita evaluasi. Terlebih untuk sisanya mungkin lebih bisa memberikan masukan ke kelompok lain. Itu saya rasa pola dari kegiatan tersebut cukup terarah lah, dan tujuannya hendak dicapai, yaitu memberikan pengertian pemahaman tentang pilihan mapel. Nah, terus mungkin lebih seperti yang disampaikan Ibu Wulan tadi juga, mungkin terkait dengan kontrak waktu, kontrak layanan mungkin lebih diperjelas lagi. Yang setting tempat atau waktu, nah jadi setting tempat mungkin kalau misalkan lebih kondusif bisa kita cari. Misalkan untuk melakukan kegiatan yang serupa di kemudian hari mungkin kita sesuaikan lagi tempatnya, gitu. Terus jadi yang perlu ditingkatkan itu mungkin dari segi waktu, terus sebagaimana cara guru BK mengajak siswanya untuk lebih aktif. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain adakah lagi juga yang perlu ditambahkan? Nah, misalkan tidak ada, mungkin untuk kedepannya lagi, misalkan kegiatan ini bisa berlanjut, harapannya ada peningkatan dari sebelumnya, mungkin dari segi waktu ya kan, terus lagi dari tempat ya, mungkin yang jadi sering jadi penilaian kita itu. Nah, keaktifannya juga mungkin bagaimana cara kita guru BK atau model selanjutnya bisa memberikan dampak pada peserta didik agar lebih aktif kembali. Nah, lebih yang semulanya kurang aktif jadi lebih aktif kan, jadi seperti itu. Nah, mungkin dari sini adakah yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu? Cukup jelas Pak. Apabila ada mungkin sudah cukup pula Iya. untuk kegiatan evaluasi kita pada hari ini. Nah, jadi ulun tutup dulu kegiatan kita pada hari ini. Nah, apabila ada salah kata-kata atau perbuatan dari ulun mungkin lah, atau dari yang lain minta rela Bapak Ibu. Jadi ulun tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.